mahasiswa Loka SMA Negeri 1 Kelari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Kami di sini akan menjelaskan tentang materi pemanasan global dengan guru pembimbing kami yaitu Bapak Yogi Gunanjar. Saya Bilqis Ambarwati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pemanasan global. Hai, saya Jingga Dian Putri. Di sini saya menjelaskan tentang penyebab pemanasan global. Hai, saya Nadia Della Vega. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak pemanasan global. Halo semuanya, saya Kesha Dwi Afrianti akan menjelaskan tentang solusi dari pemanasan global. Nama saya Muhammad Farel. Di sini saya akan menjelaskan hasil kesepakatan dunia internasional. Akhir ada saya, Kansatria Nisa. Saya akan menyimpulkan materi tentang pemanasan global. Daftar isi tentang materi yang akan kami bahas yaitu 1 pengertian, 2 penyebab, 3 dampak, 4 solusi, 5 hasil kesepakatan dunia internasional, dan 6 kesimpulan. Pemanasan global atau global warming adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi, dan juga suatu bentuk ketidakseimbangan di bumi. Nah, apa aja sih penyebab dari pemanasan global? Pemanasan global terjadi karena banyak polusi dari kendaraan, kebakaran hutan, dan banyak sampah di sungai. Polusi udara juga berkontribusi pada percepatan pemanasan global karena meningkatnya polutan yang tersisa di atmosfer. Dan ketika terakumulasi di atmosfer, suhu bumi naik dan memerangkap panas seperti selimut. Terbesarnya emisi gas karbon dioksida ke udara, asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Sampah plastik merupakan produk petroleum yang berkontribusi atas pemanasan global. Saat plastik dibuat dan dimusnahkan juga menghasilkan karbon dioksida sehingga lapisan atmosfer menipis serta meningkatkan emisi karbon di dalam bumi. Selanjutnya, ada dampak dari pemanasan global. Yang pertama, ada terjadinya perubahan iklim. Pemanasan global menjadi alasan terjadinya perubahan iklim yang disebabkan oleh produksi gas rumah kaca yang notabene adalah ulah manusia. Yang kedua, ada kutub bumi mencair. Saat es di kutub mencair, ia tidak lagi berfungsi sebagai pemantul sinar matahari keluar angkasa, serta pengatur iklim di bumi. Dampaknya, panas matahari makin banyak terserap oleh bumi, dan suhu secara global bisa cepat meningkat. Yang ketiga, ada produksi pertanian menurun. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah degradasi lahan, penurunan biodiversitas, penanaman varietas, dan jenis tanaman yang terus-menerus. Yang keempat, kepunahan hewan. Satwa-satwa tersebut benar-benar akan punah dari alam jika tidak ada tindakan untuk menyelamatkannya. Menimbulkan penyakit pada manusia. Sistem imun makhluk hidup akan menurun sehingga mudah terserang berbagai penyakit. Penyakit-penyakit ini akan menjadi wabah yang mengkhawatirkan. Dari penyebab dan dampak yang ditimbulkan, kita dapat menemukan solusi untuk mencegah pemanasan global. Yang pertama, hindari penggunaan plastik. Kita bisa mengganti plastik dengan tas belanjaan agar bisa dipakai berulang-ulang. Diperlukan waktu hingga 1000 tahun untuk mengurai plastik dalam tanah. Yang kedua, gunakan sedotan stainless steel. Ganti sedotan plastik yang sering kita pakai dengan sedotan stainless steel atau bambu. Sedotan adalah sampah plastik terbesar. Selain ramah lingkungan, sedotan stainless steel atau bambu mudah dibawa kemana-mana. Yang ketiga, membawa botol minum sendiri. Kita bisa membawa botol sendiri untuk mencegah timbunan botol plastik minuman yang sekali pakai. Selain itu, minum dalam botol plastik secara berulang-ulang tidak baik untuk kesehatan. Yang terakhir, gunakan kotak bekal untuk membungkus makanan. Membungkus makanan menggunakan plastik memang praktis, tapi dapat merusak lingkungan. Hasil kesepakatan dunia internasional. Protokol Kyoto. Protokol Kyoto berkomitmen untuk mengurangi karbon dioksida atau gas lainnya dalam perdagangan emisi.
Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate (APPCDC) sepakat untuk bekerjasama dalam pengembangan teknologi dan pengurangan gas rumah kaca. Intergovernmental Panel on Climate Change. Cara mengatasi pemanasan global sesuai kesepakatan dunia internasional adalah mendirikan IPCC. Pendiriannya dilakukan pada tahun 1988. Tujuan didirikannya IPCC yaitu untuk menganalisis perubahan iklim karena manusia. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) bertujuan untuk mencapai stabilitas konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Protokol Montreal sepakat untuk menghentikan penggunaan zat berbahaya yang mengikis lapisan ozon. Protokol Montreal juga didirikan untuk mengatur produksi dan penggunaan bahan kimia yang berkontribusi terhadap menipisnya lapisan ozon di bumi. Paris Agreement. Tujuan Paris Agreement berupaya untuk membatasi kenaikan suhu global, mengurangi emisi gas rumah kaca, menetapkan target pengurangan emisi, dan mendukung energi terbarukan. Kesimpulan dari materi pemanasan global yaitu adanya proses peningkatan suhu rata-rata dan memicu terjadinya kekeringan, juga memicu terjadinya kebakaran hutan. Sekian video materi tentang pemanasan global yang dapat kami paparkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.